Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Rabu 16 November 2022 yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan membuka penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, di mana ada sebanyak 16 formasi untuk tenaga kesehatan dan sebanyak 7 formasi tenaga teknis. Penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dilaksanakan sebagai salah satu upaya pemerintah daerah untuk meminimalisir tenaga kontrak daerah yang ada di wilayah Kabupaten Seruyan. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM Kabupaten Seruyan, Ridwan Shah mengatakan, tahun ini penerimaan P3K ada perbedaan sistem jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana penerimaan berkas nakes lebih diutamakan karena langsung dikoordinir oleh Kementerian Kesehatan, kemudian disusul dengan penerimaan berkas tenaga teknis. Menurutnya, untuk tenaga teknis salah satunya mencakup pemadam kebakaran dengan keterampilan pemula. Bagi lulusan SMA dapat mengikuti pendaftaran tenaga teknis dengan syarat telah ditentukan, salah satunya kriterianya adalah memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun. Di Facebook sudah kita upload, di grup WhatsApp Porkom sudah kita upload, sekitar 16 formasi tenaga kesehatan. Kalau teknisnya itu ada sekitar 7. Cuman tahun ini kita ada perbedaan sistem, di mana tenaga kesehatan dulu penerima berkas, setelah itu baru tenaga teknis penerima berkas. Seperti itu. Terjadi perbedaan. Tenaga teknis ada, tapi tadi penerima berkasnya jadwal. Jadi kalau untuk tenaga kesehatan kayaknya dikoordinir oleh Kemenkes, makanya berdahulu. Silahkan aja tenaga kontrak, baik itu guru kesehatan yang mendapat formasi 3K itu ikut. Ya. Pemerintah daerah diberi kewenangan juga untuk ada hak untuk menentukan sebagian dari hasil kelulusan. Oh, tidak semua itu sebagian saja lah. Sementara itu, Bupati Seruyan Yulhaidir mengatakan, bagi tenaga kontrak daerah yang memang mendapatkan dan masuk ke dalam formasi untuk seleksi P3K, dipersilahkan mengikuti dan menyiapkan persyaratan yang ditetapkan. Dan tentu harus dimanfaatkan secara maksimal kesempatan ini untuk meningkatkan kesejahteraan. Tim Liputan Seruyan TV. Bupati Seruyan Yulhaidir memimpin rapat mediasi permasalahan pembangunan SUTT 150 kV Sampit Kuala Pembuah, di mana masih ada sebagian dari masyarakat yang belum menyepakati besaran ganti rugi yang ditawarkan pihak PLN. Permasalahan pembangunan saluran udara tegangan tinggi atau SUTT di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Seruyan Hilir Timur masih belum terselesaikan, di mana tidak ada kesepakatan yang tercapai antara pihak PLN dan masyarakat setempat, sehingga pembangunan SUTT masih terkendala dan belum bisa terlaksana dengan baik. Bupati Seruyan Yulhaidir mengatakan, pembangunan SUTT masuk dalam program strategis nasional. Untuk itu, agar permasalahan di lapangan bisa segera diselesaikan dan mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak, jangan sampai hanya karena sedikit masyarakat yang menolak pembangunan SUTT menjadi gagal. Menurutnya, banyak warga yang sudah menerima ganti rugi lahan pembangunan SUTT dari pihak PLN, di mana sudah mencapai 80% dan tinggal 20% warga yang masih menolak besaran ganti rugi lahan yang ditawarkan. Tadi sudah kita lakukan rapat mediasi antara pihak PLN dengan warga masyarakat yang lahannya dirawat oleh jaringan SUTEK. Kayaknya masih ada warga yang belum menerima itu. Harapan saya karena ini program strategis nasional, nah agar ini bisa diselesaikan.
bisa diterima semua pihak, harapannya begitu. Total sudah banyak menerima, sudah 80% menerima, tinggal berapa orang aja yang belum, tinggal 28 orang, itu tidak semuanya juga, nggak sampai. Jadi saya sudah menyampaikan kepada Pak Camat dan Pak Kades Pematang Panjang agar ini disosialisasikan kembali. Bupati menambahkan, pihak desa dan PLN agar dapat mensosialisasikan kembali program pembangunan SUTT kepada masyarakat. Terlebih pembangunan SUTT menyangkut keperluan banyak orang dan sangat diperlukan daerah, tentu program yang baik agar dapat didukung untuk kepentingan kedepannya. Tim Liputan Seruyan TV. Bupati Seruyan Yul Haidir menghadiri pembentukan pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia. Diharapkan dengan adanya pembentukan pimpinan daerah, koordinasi antara pengurus masjid dapat lebih efektif. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan mendapatkan informasi dari perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah bahwa sampai saat ini yang belum terbentuk Dewan Masjid hanya di Kabupaten Seruyan. Untuk itu pihaknya melaksanakan rapat yang dihadiri oleh seluruh pengurus masjid di Kecamatan Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, rapat yang telah dilaksanakan berlangsung dengan tertib dan lancar. Sesuai hasil musyawarah dan mufakat, dirinya ditunjuk langsung menjadi Ketua Umum Dewan Masjid Daerah, di mana untuk Ketua Harian dipimpin oleh Ustadz Abdurrahman. Sementara seluruh peserta yang hadir menjadi pengurus tetap. Bupati berharap terbentuknya kepengurusan baru ini seluruh masjid yang ada dapat lebih makmur dan menjadi lebih baik. Terutama lebih banyak dikunjungi jamaah untuk melaksanakan kegiatan ibadah pada saat bulan suci Ramadan, serta yang paling penting jamaah yang hadir tidak hanya orang tua tetapi juga para pemuda. Berkah, kebaikan, keselamatan, kesuksesan. Hari ini adalah rapat pembentukan Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Seruyan. Saya mendapat WhatsApp dari Pak Sunedi selaku Ketua Harian Dewan Masjid Provinsi Kalimantan Tengah yang belum terbentuk Dewan Masjidnya hanya di Kabupaten Seruyan. Makanya hari ini saya mengundang seluruh pengurus masjid di Kabupaten Seruyan, khususnya ada di Kecamatan Seruyan Hilir Timur, agar kita membentuk pengurus Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Seruyan. Nah, hari ini semua peserta rapat menunjuk saya sebagai ketua umumnya, dan ketua hariannya adalah Haji Abdurrahman Ais. Bupati menambahkan, terbentuknya Dewan Masjid ini juga dapat memudahkan dan meningkatkan komunikasi antara pengurus masjid lainnya, terutama untuk informasi yang penting bisa lebih cepat disampaikan dan koordinasikan secara bersama. Tim Liputan Seruyan TV. Guna memeriahkan peringatan Hari Pahlawan di tahun ini, pemerintah daerah Kabupaten Seruyan bersama DPD KNPI menggelar Open Race untuk menjaring bakat-bakat pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Bupati Seruyan Open Race terakhir dilaksanakan pada tahun 2019 silam, di mana selama pandemi COVID-19 kegiatan road race tidak dapat dilaksanakan, dan di tahun ini dapat kembali dilaksanakan seiring kasus COVID-19 yang sudah melandai. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, seluruh pembalap yang mengikuti road race agar bertanding dengan sportif. Jangan sampai melakukan kecurangan saat balapan sedang berlangsung dan merugikan pembalap lain. Tentunya bagi yang berhasil menjadi juara harus dengan cara yang terhormat. Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembalap yang telah hadir dan ikut serta meramaikan pelaksanaan road race di daerah ini, di mana pembalap yang hadir tidak hanya dari Provinsi Kalimantan Tengah, namun ada juga dari provinsi lainnya. Saya mengucap selamat bertanding ya kepada seluruh peserta. Jaga sportivitas, jangan ribut, jangan rame. Bersaing boleh balap-balapan di arena yang legal yang sah ini, tetapi dengan cara-cara yang baik dan benar, dan cara-cara yang elegan. Nah, manakala menang pun menang terhormat. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan ini, baik dari Kabupaten Seruyan maupun dari kabupaten lain di Kalimantan Tengah. Ada yang dari Pangkalanbun, mungkin dari Palangkaraya, dari daerah Barito, Sampit, Sulawesi juga hadir di sini bersama kita di sini. Mungkin ada yang dari Magelang, Jawa Tengah.
pemainnya ialah mengacu pada kegiatan berbentuk positif agar anak muda bisa berpartisipasi, bisa menyalurkan bakatnya di ajang balap resmi, tidak ugal-ugalan di jalan. Dan juga mengingat di tahun depan Kalimantan Tengah menghadapi tahun olahraga Porprov. Nah, ini ajang ini sebagai jembatan ke depannya. Jadi kita akan seleksi pembalap terbaik dari Seruyan yang akan kita bina bersama Ketua KONI dan melalui kebijakan dan dukungan pemerintah daerah di bawah pimpinan Bapak Bupati Seruyan. Sementara itu, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Seruyan, Zulkifli Haidir mengatakan, road race bertujuan untuk menyalurkan bakat para pemuda pada ajang yang resmi dan agar tidak melakukan balapan liar. Terlebih pada tahun 2023, Kalimantan Tengah akan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi, di mana pelaksanaan road race ini juga sekaligus untuk mencari pembalap berbakat mewakili daerah. Tim Liputan Seruyan TV. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Seruyan akan membina pembalap muda yang berhasil menorehkan prestasi sebagai persiapan untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi yang dilaksanakan di Kota Waringin Timur. Pelaksanaan road race Bupati Seruyan pada peringatan Hari Pahlawan sukses dilaksanakan, di mana antusias para pembalap termasuk masyarakat dari dalam daerah hingga luar daerah sangat baik, sehingga jalannya road race tetap terkendali sampai dengan acara berakhir. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Seruyan, Ferry Haidir mengatakan, pembinaan akan dilakukan kepada pembalap yang memiliki bakat dan kemampuan di atas rata-rata. Salah satunya untuk mengikuti event yang lebih tinggi baik di tingkat provinsi maupun nasional. Tentunya para pembalap harus terus mengasah kemampuan untuk menorehkan prestasi. Ferry Haidir menambahkan, road race akan menjadi event tahunan yang digelar di Kabupaten Seruyan. Terlebih pelaksanaannya mendapat tanggapan yang sangat baik, di mana jumlah pembalap mencapai 130 peserta dan starter mencapai 270 peserta. Insya Allah dari hasil road race ini akan kita pilih mungkin bisa mewakili Kabupaten Seruyan untuk berlaga di ajang Porprov di Kabupaten Kota Waringin Timur, selaku tuan rumah. Ya, antusiasme masyarakat juga luar biasa, penonton membludak, namun alhamdulillah kondisi aman dan terkendali sampai berakhirnya acara ini. Ini Bang, ini kan sudah berakhir, mungkin penilaian Abang dari ini sukses apa? Alhamdulillah, dibandingkan yang terdahulu sukses. Insya Allah tahun depan akan kita adakan lagi. Ferry menghimbau para pemuda yang memiliki bakat dalam memacu motor agar tidak melakukan balap liar di jalan raya, karena akan mengganggu pengguna jalan raya lainnya dan juga berbahaya bagi yang bersangkutan. Adanya road race tentu menjadi jembatan para pemuda untuk menyalurkan bakat yang dimiliki. Tim Liputan Seruyan TV. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Jainuddin Nur membacakan Raperda APBD tahun anggaran 2023, di mana untuk pendapatan daerah diperkirakan sebesar 1,18 triliun, mengalami penurunan dari target pendapatan sebelumnya yakni sebesar 1,28 triliun. APBD tahun anggaran 2023 secara umum telah disusun dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan sejumlah peraturan lainnya yang sesuai dalam penyusunan Raperda APBD tahun anggaran 2023. Dalam sambutan tertulis Bupati Seruyan Yul Haidir yang dibacakan Sekretaris Daerah Jainuddin Nur mengatakan, target pendapatan daerah diperkirakan sebesar 1,18 triliun. Dibandingkan dengan target pada nota kesepakatan KUA PPAS turun sebesar 104 miliar, di mana target pada nota kesepakatan KUA PPAS sebesar 1,28 triliun. Untuk belanja daerah sebesar 1,31 triliun dengan target belanja pada nota kesepakatan KUA PPAS turun sebesar 23 miliar dengan target sebelumnya sebesar 1,33 triliun. Menurutnya, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Silpa sebesar 147 miliar. Untuk pengeluaran pembiayaan sebesar 17 miliar dan pembiayaan neto sebesar 130 miliar, di mana pembiayaan neto untuk menutupi defisit anggaran daerah tahun 2023.
Ya mau tidak mau lah, karena sekarang itu semuanya sudah terformat di pusat, dan pusat itu sudah membagi-bagi kamar-kamar untuk penggunaan anggaran itu, sehingga memang ada penyesuaian yang perlu kita lakukan untuk menghemat ya, atau menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan mandatori dari pusat yang nggak boleh kita kurangi ya. Di antaranya transfer DAU itu salah satu contoh. DAU itu hanya bisa dimanfaatkan oleh 1, 2, 3, 4. Sekarang tercatat, artinya nggak bisa lagi bebas. Ada uang, katanya ada duplisnya, sehingga untuk itu perlu dilakukan penyesuaian, artinya pergeseran mana yang kurang kita tambahi ya, ataupun kalau yang lebih kita kurangi. Sekda menambahkan, pemerintah daerah hanya dapat mengikuti regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Meski terjadi pengurangan anggaran namun tidak berpengaruh signifikan terhadap program di tahun 2023 mendatang, dikarenakan untuk kebutuhan dasar pada kegiatan pembangunan sudah dapat terpenuhi. Tim Liputan Seruyan TV. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta sekaligus mengingatkan bagi seluruh satuan organisasi perangkat daerah setempat agar setiap program yang sudah direncanakan pada anggaran perubahan dapat segera dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Peraturan Daerah APBD Perubahan tahun anggaran 2022 telah disepakati secara bersama, di mana untuk kegiatan setiap instansi pemerintah daerah saat ini sudah dapat menggunakan APBD Perubahan, tentunya program yang sudah terjadwal dan terencanakan agar segera dilaksanakan secepatnya. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, seluruh program yang ada di perubahan anggaran ini agar bisa terrealisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana waktu yang tersisa hanya 2 bulan sebelum tutup buku akhir tahun anggaran 2022. Dalam waktu yang singkat ini, setiap program baik fisik maupun non-fisik agar segera terlaksana. Selain itu, untuk waktu pembahasan Raperda APBD tahun 2023 sudah ditetapkan dan terjadwal melalui Banmus. Memang setiap tahun peraturan dari Permendagri selalu berubah dan pihaknya telah menyesuaikan, di mana pembahasan Raperda APBD 2023 ditargetkan selesai sebelum akhir tahun 2022. Akhir tahun 2 bulan ini kan menggunakan APBD perubahan ya. Nah, sekiranya kalau memang sudah ada program, syarat ini segera dilaksanakan gitu, dikebut yaitu sesuai dengan aturan kan gitu. Itu aja harapan kami agar semua program yang sudah direncanakan bisa terrealisasi di akhir tahun sebelum tutup buku tahun anggaran. Gitu. Karena waktu mepet ini ya, apapun itu, gitu, baik itu kegiatan fisik maupun kegiatan yang sifatnya edukasi kan, kayak mungkin ada pembelajaran atau bimtek atau apapun itu. Gitu. Ketua menambahkan, paripurna pengesahan Raperda APBD 2023 telah ditetapkan dan disesuaikan dengan kegiatan pemerintah daerah. Semoga dalam agenda pembahasan nantinya dapat berjalan dengan lancar, sehingga target pembahasan dapat selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza, beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.